Nah, sekarang katanya menggunakan insan di sini. Wa wassaynal insan. Kata Allah, "Hei, demi keagunganku, aku berikan pesan yang sangat penting, singkat tapi penting sekali untuk semua manusia yang beraktivitas dalam hidupnya. Di antara sekian aktivitas itu ada yang paling penting untuk kalian fokuskan." Ya. Kita dari bangun tidur sampai tidur beraktivitas kan? Banyak kan? Dari sekian aktivitas itu, nih ada yang paling penting. Yang kalau kita kerjakan ini akan berdampak pada aktivitas yang lainnya. Apa itu? Biwalidayhi husna. Berbakti kepada kedua orang tua. Wah, itu kunci itu. Ya. Nah, nanti kita turunkan husna jadi birrun tuh. Menarik tuh. Ya. Jadi ada husnun, ada birrun, itu beda. Bahkan nanti ada thayyibun, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ya, ada saleh, ada birrun. Itu berbeda. Ya. Wassaynal insana biwalidayhi husna. Aku wasiatkan, kata Allah, berikan pesan yang kuat untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Husna itu masdar, sifat dari kata hasuna yahsunu husnan wa hasanan. Jadi turunannya jadi hasana yuhasin untuk perbaikan dan ihsan untuk puncaknya. Dasarnya husna. Husna itu punya 3 arti. Satu, baik. Yang kedua, diniatkan sebagai ibadah. Yang ketiga, yang mengandung sisi pahala. Ya, makanya nanti penulisan pahalanya disebut hasanah namanya. Ya, Quran surat 6 ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Terus kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Nah, jadi pertama, segala turunan kata hasan itu artinya baik. Itu baik tuh. Jadi kalau ada yang namanya Hasan nggak baik, dipertanyakan, Bapak namanya Hasan itu. Pokoknya kalau lagi nggak baik dibilangnya, ya Pak namanya Hasan gitu kan. Nah, itu ya. Yang kedua bukan cuma baik, yang baik banyak. Kebaikan itu diniatkan sebagai ibadah. Jadi ketika Allah memberikan gambaran, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, itu dinilai Allah sebagai ibadah. Dan tinggi nilainya. Makanya nanti di Quran surah ke-17 ayat 23, itu tingkat ketinggian ibadah, ya, dalam rangka berbakti kepada orang tua, itu diletakkan oleh Allah setelah beribadah kepada Allah, menuhankan Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuh, tingkat ketinggi. Jadi jangan dikira kita berbakti cuma cium tangan aja, nggak ada nilainya. Tidak, itu tinggi sekali. Dan ketinggian ibadah itu terletak setelah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi pahalanya. Ya, makanya Allah sangat murka kalau ada seseorang misalnya, mohon maaf sekali. Ya, baik sama yang lain, kerjakan ini sukses, tapi sama orang tuanya buruk, tidak. Ridha Allah nggak akan turun. Ya, itu bermasalah gitu. Nah, dan yang ketiga, berpahala. Ya, berpahala. Jadi saya bikin konsepsi garis ya, supaya paham kayak yang tadi tuh. Kayak yang tadi ya. Jadi kenapa menggunakan kata husna sebagai dasar yang paling singkat di sini? Untuk memberikan kesan. Jadi belum masuk ke terapan nih. Ya, baru dikasih konsepsi dulu. Kalau kita mau, Allah turunkan nanti secara detail dan harus mau. Ya, ini menunjukkan satu turunan kata hasuna. Ya, ini kalau ada begini ruq'ah namanya. Kadang disebut riq'ah. Ini sin kalau panjang begini, sin. Ya. Hasuna yahsunu husnan wa hasanan. Nanti ada wa ihsanan. Ya, kalau pakai ahsana, dan tahsin kalau pakai hasana. Ini menunjukkan, garis ini menunjukkan 3 hal. Satu, segala perbuatan yang baik mengandung nilai ibadah dan berpahala. Kita praktekkan dengan ayat ini dalam konteks bakti kepada orang tua. Orang tua. Ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Menggunakan kata ini, turunan kata ini. Artinya apa? Bakti di sini menunjukkan perbuatan baik. Kita belum masuk detail ya. Ketika kita berbuat baik pada orang tua, baik itu banyak nanti, dengan sikap, dengan harta benda, dengan perhatian, dengan macam-macam. Itu dicatat oleh Allah langsung sebagai ibadah. Dan ibadahnya bukan main-main, ibadah tertinggi, urutannya kedua. Setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Ya, dalilnya Quran surah ke-17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan satu ketentuan, ya, hanya menyembah Allah saja, salat, kan? Kemudian kita puasa karena Allah, baca Quran karena Allah, mengikuti Rasulullah, kan? Nah, semua itu tingkatannya yang kita kerjakan nomor 1. Setelah itu urutan keduanya apa? Wabil walidaini ihsana, berbakti pada orang tua. Tingkat tertinggi nomor 2. Dan ketika dikerjakan itu, apapun yang kita kerjakan dengan niat ibadah ini, saya mau sekolah minta doa saja, dengan niat kita memuliakan orang tua, ya, saya memuliakan orang tua minta doa, itu dicatat pahalanya, punya nilai pahala. Berapa pahalanya? Paling sedikit 10 kebaikan. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Ini Quran surah ke-17 ayat 23. Ya.
pahalanya disebut hasanah namanya. Perhatikan tuh. Ini perbuatannya, ibadahnya disebut dengan ihsan. Ya. Pahalanya disebut dengan hasanah. Ya. Bu Hasanah, ibu yang mendulang pahala dalam aktivitasnya gitu ya. Ini ya. Manja abil hasanati, siapa yang melakukan satu kebaikan yang punya nilai pahala, falahu asyru amsalihha, kami balas dengan 10 kali lipat. Jadi kalau kita melakukan sekali aja, assalamualaikum ma, insyaallah mama sehat selalu ya, dicatat langsung 10 kebaikan. Wah, itu kalau nyari pahala itu banyak sebetulnya peluangnya. Dan ibu, bapak itu luar biasa. Assalamualaikum Pak, semoga sehat-sehat, minta doa ya. Kita padahal yang minta doa, tapi kita diberi pahala. Ya. Apalagi misalnya kita support, kita berikan kasih sayang, ya. Kemudian misalnya kalau orang tua masih hidup, nah datangi, silaturahim, walaupun cuma bawa buah-buahan, senangkan hatinya, ya kita mengelus dalam kebaikan, itu pahalanya banyak sekali. Ya, nanti kalau sudah nggak ada pun, masih ada lagi. Masih ada tuntunannya. Ya, saya misalnya ayah sudah nggak ada gitu kan, masih ada caranya. Bahkan hadisnya detail sekali. Nanti kita tunjukkan. Kalau ada peluang harta bisa pakai harta, kalau ada peluang ilmu bisa pakai ilmu, kalau ada tenaga pun bisa diarahkan, yang diharapkan pahalanya untuk orang tua yang telah meninggal. Bisa. Niatkan. Minimal doa. Minimal doa. Makanya kan kita punya doa kan, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya, kalau orang meninggal kita katakan apa? Almarhum kan? Warhamhuma. Ya, baik hidup ataupun telah meninggal. Makanya ketika meninggal kan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Jelas ya? Nah, ini teman-teman sekalian. Nah, ini gambaran yang sangat indah dan dalilnya sangat luar biasa. Nah, nanti apa dampaknya kita berbuat baik pada orang tua itu dalam kehidupan kita sebagai implementasi dari adab tadi. Ya, jadi adabnya dipakai tuh. Ini jism, fisikal, akal intelektual, ruh spiritual. Pakai jism apa? Makanan, pakaian. Orang tua masih ada, kita mampu misalnya kan kirim kan. Nelpon pulsa kirimin, jangan orang tua yang cari pulsa sendiri buat nelpon kita. Itu jism tuh, fisikal. Akal intelektual, kita belajar sampai pintar. Ya, supaya dengan kepintaran itu ibu kita terangkat, ayah kita terangkat. Minimal orang tua tanya kita bisa jawab. Ya. Kemudian rohiyah apa? Spiritual. Ya, imami dalam sholat. Buktikan kita belajar dengan baik. Jadi imam. Kemudian bawa mereka untuk umrah, untuk haji dan sebagainya. Semampu kita dan sebagainya. Support kebutuhan spiritualnya. Itu adab, itu praktikalnya. Kadang orang hanya berhenti di kalimat adab. Tapi ini 3 dipakai. Turunan ini. Penting kita ngaji sampai ke detail ini supaya paham apa yang harus kita lakukan. Ya, dan ini ketika dilakukan punya nilai di sisi Allah. Tadi turunannya.